Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Kurniati, NPM C0C01941. Saya berasal dari Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu. Baiklah teman-teman semuanya, di sini saya akan kembali menjelaskan tentang mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, yang dimana saya akan membahas bab 6, yaitu tentang transaksi entitas induk dan entitas anak dalam bagian aset tetap. Pada bab 6 ini berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan konsolidasian setelah periode akuisisi, di mana terdapat transaksi yang berkaitan dengan aset tetap. Di bab 5 terdapat transaksi yang berkaitan dengan persediaan, penjualan persediaan, dan penjualan atau pemberian jasa. Pembagian transaksi hulu dan hilir. Maka pembagian berikutnya adalah aset tetap. Ini terdapat dua jenis, yaitu aset tetap yang mengalami penyusutan dan aset tetap yang tidak dapat disusutkan. Selanjutnya adalah transaksi antara entitas induk dan entitas anak dalam kaitannya dengan penjualan aset tetap untuk aset tetap yang tidak disusutkan. Pencatatan yang dilakukan baik di perusahaan induk maupun perusahaan anak, apa jurnal eliminasi yang harus dibuat, yang boleh muncul di dalam laporan keuangan konsolidasian dalam kaitannya dengan transaksi induk dan anak adalah transaksi-transaksi yang terjadi kepada pihak non-afiliasi. Untuk transaksi yang terjadi antara entitas induk dan anak tidak boleh pengaruhnya itu muncul dalam laporan keuangan konsolidasian. Dua perusahaan telah bergabung menjadi satu entitas yang bersatu atau menjadi satu kesatuan usaha, maka antara mereka akan menjadi transaksi-transaksi baik hulu maupun hilir. Salah satunya transaksi dalam hal penjualan aset tetap. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Perusahaan induk ketika dia menjual aset tetap ke perusahaan anak, maka disebut sebagai disposal aset tetap atau penghentian aset tetap. Penghentian aset tetap bisa dijual. Aset tetap itu diberhentikan penggunaannya. Aset tetap itu dihentikan karena telah ditukar, artinya aset itu telah diserahkan kepada pihak lain. Maka di pencatatan kita di pembukuan kita akan dihapuskan. Perusahaan anak yang membeli aset tetap dari perusahaan induk, maka dia disebut memperoleh aset tetap. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang transaksi penjualan aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak ataupun sebaliknya. Dari sisi pencatatan yang memiliki aset tetap tersebut, maka adanya mencatat keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap. Jika induk menjual aset tetapnya kepada anak, maka pencatatan pembukuan perusahaan induk akan mencatat adanya keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut. Untuk menentukan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap ini berbeda dengan persediaan. Jika persediaan menentukan keuntungan dari penjualan itu dengan menggunakan antara harga perolehan atau harga jual pada saat kita menjual dengan berapa harga pada saat kita memiliki barang dagang tersebut. Dalam kaitannya dengan penjualan aset tetap, keuntungan atau kerugian itu kita menghitung dengan menghitung selisih atau membandingkan antara harga jual aset tetap tersebut dibandingkan nilai tercatat atau nilai buku dari aset tetap tersebut. Nilai tercatat atau nilai buku dari aset tersebut dihitung dari harga perolehan aset tetap dikurang dengan akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan itu diperoleh dari akumulasi semua beban penyusutan yang kita hitungkan selama aset tetap itu kita manfaatkan. Menentukan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap dengan membandingkan selisih antara harga jual aset tetap tersebut dengan nilai buku dari aset tetap tersebut di tanggal penjual. Kalau lebih tinggi harga jual dibandingkan nilai buku aset tetap tersebut di tanggal penjualan, maka kita akan mengakui adanya keuntungan penjualan aset tetap. Tapi jika sebaliknya lebih tinggi nilai buku aset tetap lebih tinggi nilai buku daripada aset tetap kita pada saat menjual dibandingkan harga jual, maka akan disebut dengan kerugian.
Perusahaan induk nantinya menjual jurnal untuk transaksi yang hubungannya dengan keuntungan atau kerugian. Waktu dia menjual, maka akan diakui keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap ini. Waktu proses penyiapan laporan keuangan konsolidasian, maka akan menangguhkan dari pencatatan keuntungan atau kerugian ini yang dianggap sebagai keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Kaitannya dengan penjualan aset tetap itu, kapan keuntungan atau kerugian itu dikatakan sudah terrealisasi, maka itu akan terbagi dua. Ada aset tetap yang disusutkan, ada aset tetap yang tidak disusutkan. Pada aset tetap yang tidak disusutkan, misalnya tanah, mengakui keuntungan atau kerugian tersebut, perusahaan anak telah menjual ke perusahaan non-afiliasi. Untuk aset tetap yang disusutkan, misalnya yang dijual itu peralatan, mesin, bangunan, maka keuntungan atau kerugian itu dikatakan terrealisasi sejalan dengan manfaatnya. Transaksi hulu pada jurnal eliminasi yang dibuat hanya mempengaruhi akun investasi atas entitas anak. Transaksi hilir kalau presentasi kepemilikannya tidak 100%, makanya harus diakui tidak bisa 100%. Harus sesuai dengan porsi kepemilikan perusahaan induk terhadap perusahaan anak. Dan entitas anak pada aset tetap. Sekarang kita akan masuk ke transaksi hulu penjualan aset tetap tetapi tidak disusutkan. Jika PT induk menjual tanah kepada PT anak dan pada akhir periode tanah itu belum terjual, maka keuntungan atas penjualan tanah belum terrealisasi. Jadi PT induk harus menangguhkan keuntungan tersebut secara penuh dan melakukan jurnal eliminasi, yaitu mengeliminasi nilai tanah tersebut. Dan jika transaksi itu transaksi hilir dan akhir periodenya tanah itu belum juga terjual, maka itu dikatakan keuntungan yang belum terrealisasi. Jadi PT induk akan mencatat keuntungan yang belum terrealisasinya sebesar saham kepemilikan PT induk saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke transaksi penjualan aset tetap yang disusutkan. Untuk transaksi penjualan ini antara entitas induk dan entitas anak, keuntungan dan kerugian penjualan aset tetap akan terrealisasi seiring penggunaan aset tersebut. Dampak transaksi penjualan aset tetap yang disusutkan pencatatan induk dan jurnal eliminasi. Jika PT induk menjual kendaraan kepada PT anak, kemudian PT anak menggunakan kendaraan tersebut untuk operasional dan menyusutkan kendaraannya selama sisa masa manfaat, yaitu 3 tahun. Karena transaksi itu terjadi antara PT induk dan PT anak yang satu kesatuan usaha, maka keuntungan penjualan kendaraan itu yang dicatat oleh PT induknya belum terrealisasi, karena sampai akhir periode kendaraan itu masih di PT anak dan harus membuat pencatatan untuk menangguhkan keuntungan dari penjualan kendaraan tersebut. Dan karena ini juga termasuk transaksi hulu, maka PT induk mencatat secara penuh keuntungan yang belum terrealisasi, sehingga keuntungan itu harus dieliminasi dan akan memunculkan akumulasi penyusutan kendaraan. Baiklah teman-teman semuanya, itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada bab 6 ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.